Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya masak-masak botok ya. Nah, ini udah cukup lama ya tidak makan makanan yang dimasak dengan kelapa gitu ya. Biasanya saya bikin urap ya. Nah, kalau seperti ini kan kalau di Sunda ya dibilangnya buntil ya, tapi kan buntil pakai kuah santan gitu ya. Kalau ini saya mau bikin seperti pepes aja gitu ya, dikukus gitu. Jadi disatuin nanti kelapa dibumbuin dengan daun singkong, dan ini buat ikannya saya masih punya stok ikan peda ya. Ini kayaknya mantap banget ya. Dipakein ikan peda ya, jadi wangi gitu. Biasanya kan kebanyakan pakainya teri ya. Ini kebetulan terinya lagi kosong di rumah ya. Kita pakai yang ada aja. Nah, ini saya mau mulai panaskan minyak ya untuk menumis bumbunya ya. Tadi bumbunya udah saya blender ya. Bumbu merah, dari cabai, bawang putih, bawang merah ya, dan sedikit muncang ya kalau orang Sunda bilangnya ya. Nah, jadi kalau muncang itu atau kemiri ya, menambah rasa gurih gitu. Jadi biasanya walaupun nggak pakai penyedap udah enak ya kalau pakai kemiri, cuman jadi ada plus minusnya ya. Jadi kita masaknya itu harus sampai wangi banget gitu ya, sampai matang banget supaya nantinya tidak gampang basi. Karena biasanya kalau ada kemiri itu cepat basi ya kalau kita masaknya kurang matang ya. Nah, ini daun singkongnya yang tadi udah direbus kita iris kecil-kecil ya, tipis-tipis gitu. Jadi nanti biar berpisah, tidak masih berbentuk daun-daun gitu ya teman-teman. Ini lanjut ikan pedanya kita pisahin sama tulangnya ya. Jadi nanti kita tidak akan terganggu dengan duri-durinya ya kalau makan si botoknya ini ya. Mohon maaf teman-teman ya, ini masih agak-agak batuk ya. Jadi cuaca mungkin ya, ini perubahannya tidak menentu ya, jadi kita gampang kena virus nih. Saya di rumah juga yang pertama kena itu anak saya yang besar ya. Dan kebetulan dia kemarin-kemarin ikut saya kerja ya, biasa nganter-nganter ya, ngojek-ngojek gitu. Mungkin karena kadang-kadang kita bawa mobil ya, jadi ditutup mobilnya ya, jadi AC-nya itu mungkin jadi yang di dalam kena virus ya, jadi napasnya ya otomatis kan di situ-situ aja gitu ya, jadi gampang banget penularannya ya. Jadi yang paling cepat kena yaitu setelah anak saya ya langsung saya nih. Nah, terus sesudah saya anak saya yang kecil juga ya, dan kemarin bapaknya ya udah gini juga ya, udah batuk-batuk juga, karena memang kalau virus itu cepet banget ya nularnya gitu. Dan paling lama juga sembuhnya ya gitu. Biasanya kalau gejalanya ya demam, sakit kepalanya alhamdulillah udah lewat, dan sekarang tinggal ininya aja ya, pilek sama batuknya gitu yang masih awet ya. Ini biasanya
ajakin ngobrol seperti ini aja udah gatel ya tenggorokan. Nah ini teman-teman kembali lagi ya, ini bumbunya udah saya tumis-tumis ya. Ini bumbu merahnya, nih karena saya kemarin sakit ya, jadi nggak keburu ke pasar ya. Jadi saya blender sendiri ini. Nah langsung saya bumbuin juga ya, jadi biar langsung kerasa asin manisnya, gurihnya ya gitu. Jadi nanti pas dicampurkan dengan kelapa itu udah pas ya rasanya. Nah ini kita tambahin lagi ya dikit-dikit biar agak tebal rasanya ya. Nah sekarang kita masukin ya kelapanya. Nah ini karena kelapanya kemarin saya masukin freezer ya biar awet gitu ya. Jadi harus ekstra dulu ya dicampur-campurinnya. Nah ini udah tercampur ya, tuh udah cantik banget ya kelapanya jadi warna oranye gini ya. Dan sekarang campurin daun singkong sama ikan pedanya ya, kita campur-campur sampai rata banget ya, sampai merata nih. Ini bumbunya udah enak banget, tinggal kita campurin aja ya. Nah sekarang kita langsung wadahin di daun pisang ya. Kita bikin jadi 2 bungkus aja nih teman-teman, jadi gede-gede nanti bungkusannya ya, karena tadi saya ambil daun pisangnya cuman sedikit ya. Nah kita masukin ya. Nah ini udah saya hektar juga ya, karena mau ditusuk pakai tusukan lidi ya. Ini terlalu penuh ya, jadi susah teman-teman, jadi kita hektar aja. Nah, ini tinggal yang satu lagi ya. Nah ini juga kayaknya penuh banget nih. Nah, langsung kita tutup ya, kita kunci. Nah, yang penting tidak terbuka aja ya teman-teman. Jadi memang ini kurang rapi, nggak apa-apa lah, karena cuma 2 biji dan dikukusnya juga tidak terlalu lama ya. Ini paling 10 menitan juga udah enak ya, karena ini udah matang semua kan. Nah sambil nunggu ini, karena nggak lama ya mengukus botok ini, kita mau bikin pencok lenca nih, karena ada lenca ya di kulkas. Saya mau bikin sambal dengan kencur, dengan cabai rawit ya, dan ditambahin gula, garam, dan penyedap aja ya. Nanti langsung si lencanya juga di satuin ya di sambal di sini juga ya, di cobeknya. Nah jadi ini biasanya gurih-gurih, pedas banget ya nantinya jadinya si lencanya ya, seger banget nih. Nah kalau kita orang Sunda biasanya bilangnya karedok lenca juga bisa ya teman-teman. Nah ini udah jadi tuh, alhamdulillah ya. Nah saya bikinnya buat sekali makan aja nih ya. Ini kayaknya untuk yang lagi pilek-pilek ini cocok nih teman-teman, tuh udah jadi ya, alhamdulillah nih, pedas banget. Ini si pencoknya udah jadi, kita langsung mau plating ini si botoknya tuh udah wangi banget, udah matang lah ya, udah cukup ya 10 menit kita kukus. Nih kita lihat, nah ini penampakannya teman-teman tuh, aduh mantap banget ya. Tuh kelapa, daun singkong sama pedanya ya.
Nah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Makasih untuk teman-teman yang udah simak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.